Oke teman-teman, sekarang pukul 11 lebih 47 menit. Ini suaranya saya voice over aja ya, karena ada lagu yang bikin kena copyright. Jadi barusan saya udah check out, tapi tas saya titipin dulu di lobby. Jadi hari ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta alias pulang ke rumah. Mengingat kartu ATM saya yang rusak kemarin, terus juga udah males untuk melanjutin perjalanan. Kondisi penginapan saat ini juga lagi cukup naik ya harganya, mengingat masih hari libur panjang sekolah. Sebenarnya mah kartu ATM-nya udah dibenerin kemarin di kantor bank terdekat dari Malioboro ini. Tapi ya udahlah ya, perjalanan kita lanjutin lagi nanti setelah libur sekolah. Ini saya mau ke Mall Malioboro dulu, cari tempat makan sekalian cari musola untuk sholat. Nah, ini di depan udah Mall Malioboro-nya. Ini ada jalan Sosro Kusuman, banyak penginapan juga sama tempat makan di dalam tuh. Kita masuk lewat depan sana aja. Ramai banget, asli penuh coy. Tadi malam apalagi. Nah, ini dia musolahnya teman-teman. Letaknya di lantai paling bawah dan ada di bagian paling belakang dekat Kidzilla dan juga Gramedia. Cukup luas sih musolahnya. Oke, jam 12.06 udah selesai sholat. Sekarang kita kemana ya, ngabisin waktunya masih lama banget. Saya pulangnya nanti naik kereta tapi jam 17.30 soalnya masih lama banget coy. Kita ke Gramedia aja dulu kali ya. Oke teman-teman, saya keluar dari mall aja karena nggak ada makanan yang tertarik. Saya mau ke alun-alun, di sana ada tempat nongkrong cafe gitu dengan makanannya, kayaknya enak. Nah ini ada hotel nih, Ayo Tuku namanya. Ini kalau nggak salah murah juga, menarik. Ini juga ada hotel Aveta. Pokoknya di Malioboro ini tuh banyak banget hotel-hotel guys. Jadi sesuaikan dengan budget aja lah. Dari yang murah sampai yang termahal juga ada. Wah, langitnya biru banget. Nah, Bobo Box di depan sini nih. Kalau dari seberang kelihatan jelas, tapi kalau dari sana nggak kelihatan. Ini Bobo Box, lantai 2-nya, balkonnya, pintu masuknya dari sini. Emang agak nyempil teman-teman. Semalam nginep situ saya, seperti biasa. Nah, di sepanjang Malioboro ini banyak jasa-jasa foto pakai baju adat ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau ada peninggalan bukti foto-foto atau apa dengan identiknya khas Jawa, nah itu bisa tuh pakai jasa itu. Harganya nanti saya cantumkan di video ya, saya kurang tahu juga. Ini juga kayaknya bulan-bulan Juli ini udah masuk bediding deh, atau musim dinginnya bulan kemarau. Setiap pagi sama sore di sini udah dingin, tapi kalau siang tengah hari gini, wah panasnya, nauzubillah. Jadi cocok nih kayaknya bulan-bulan ini ke daerah dataran tinggi, Bromo, Wonosobo, Dieng. Mantap itu. Mungkin udah kebentuk apa namanya, titik-titik es kali ya. Kayaknya ke teras Malioboro menarik nih, kelewatan tadi. Bentuknya unik. Keren juga fungsinya, bentuknya estetik begini guys. Coy, ini apa ini ke atas? Cuma ditutup. Nah ini ruang bagian tengahnya entah apa. Oh, jualan baju-baju sama makanan sih di atas. Sentra oleh-oleh.
dan lain hal. Mustola juga ada di sini nih, mustola. Toilet di dalam sana. Keren sih. Oke, kita balik lagi aja deh. Nah, di sebelah kiri ini ada pasar batik, namanya Pasar Beringharjo. Ini ramai banget teman-teman. Orang kesini rata-rata pada belanja baju, batik dan lain-lain. Gak jauh dari Pasar Beringharjo ada pasar lagi namanya Pasar Sore. Saya nggak tahu sih ini isinya apa, tapi banyak jajanan makanan. Apalagi kalau sore menjelang malam. Sekarang kita nyebrang di titik 0 ke arah alun-alun. Oke, lampu udah hijau, tapi masih ada yang lewat. Tahan dulu. Gimana dah lampunya hijau tapi boleh jalan. Nah, kita sudah ada di alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Dulunya ini nggak dipagerin teman-teman, kalau nggak salah. Sekarang dipagerin. Di area alun-alun ini banyak dijadiin tempat parkir teman-teman. Soalnya kawasan Malioboro itu kelihatannya kayak minim tempat parkir ya. Nah, kafe yang ingin saya kunjungi ada di sebelah kanan. Namanya adalah Hisco. Wah. Kita makan dan ngopi dulu. Oke teman-teman, seperti inilah kafenya. Sayangnya ternyata nggak ada makanan berat, hanya ada cemilan aja. Kalau lihat dari Google Maps ada makanan berat di menunya. Kayaknya udah dihapus deh. Tadi mau makan sambil ngopi, tapi karena nggak ada makanan dan kalau langsung ngopi bisa berabe nih perut, jadi saya mesen teh aja. Teh Tambi khas dari Wonosobo. Oke teman-teman, jam 13.06, sekitar 15 menitan lebih. Istirahat sambil enjoying momen lah. Tempatnya enak, cuman sayangnya nggak ada makanan berat. Padahal di menu yang ada di Google Maps, yang di location itu ada makanan berat. Sayang banget, padahal saya mau makan. Sekarang saya nyari makan kayaknya ke Rocket Chicken aja. Ada di Jalan Gajah Dahlan. Kalau misalkan ayamnya habis atau penuh, kayaknya makan Solaria aja dah. Oke dah, kita jalan dulu. Nanti sampai lampu merah kita ke kiri. Rocket Chickennya ada di Jalan Gajah Dahlan di sebelah kiri. Kalau nggak ada kita ke Rosalia, ke Solaria yang ada di sebelah kanan. Tuh Solarianya tuh di Pos Indonesia. Tapi kayaknya nggak kelihatan deh. Nah, ini dia Rocket Chicken yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tempatnya lumayan luas dan saya seperti biasa memesan ayam gepreknya dengan harga Rp23.000. Udah termasuk minum ya. Oke teman-teman, jam 13.56 udah selesai makan. Ini udaranya makin panas coy cuacanya. Kita lihat di mana
suhu dari HP berapa? Kota Yogyakarta 30 derajat doang sih, cuman rasanya kayak wadidaw, gokil dah. Ini sebelah kiri Istana Negara dipasang bendera Indonesia sama India. Kenapa ada bendera India? Karena ternyata hari ini ada Perdana Menteri India yang sedang berkunjung ke Prambanan. Tadi sekitar jam setengah 11 landing di Bandara YIA, terus naik helikopter dari YIA ke Bandara Jogja, terus habis itu baru naik kendaraan VIP-nya dari Jogja, Bandara Jogja ke Prambanan. Tapi disiapin juga tuh kendaraan lainnya, KLB RI1 kereta api. Kemarin kalau nggak salah ada videonya lagi gladi bersih dan pengetesan segala macem lah. Oh iya, tadi rocket chickennya rasanya, rasa sambelnya nggak sepedes yang di Prambanan. Pedesnya biasa aja, nggak pedes yang haho sampai keringetan gitu. Udah, ini Prambanan pedes banget loh. Tapi rasa ayam dan kulitnya sama-sama enak dan nggak ada perbedaan rasa sih. Jadi kayaknya memang resepnya udah fix di cabang manapun mungkin ya. Soalnya saya baru ngerasain 2, sebenarnya 3 waktu itu di Wonosobo, cuman saya lupa rasa yang di Wonosobo gimana. Saya baru ingat kenapa hari ini begitu panas, mataharinya terik banget tuh, karena ada King Ferrari yang sedang bersinar setelah menang di Silverstone hari Sabtu minggu kemarin. Double podium. Oke teman-teman, jam 3 pas saya udah ngambil tas dari penginapan Bobo Box. Sekarang kita mengarah ke stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi saya akan pulang ke Jakarta ini naik kereta, nama keretanya Senja Utama Yogyakarta. Berangkatnya nanti jam 17.30, tapi sebelumnya saya mau ke Indomaret dulu. Aus coy, mau beli minum. Udaranya bikin kering tenggorokan, sama gampang dehidrasi jadinya. Maaf ya kak. Oke, udah beli le mineral, harganya 8.000. Hitungannya mahal sih, tapi karena ini di tempat wisata, jadi ya memang normalnya wisata segini. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di ujung Jalan Malioboro. Saya mau masuk ke stasiun Tugunya via pintu timur aja, biar bisa ngelihat gedung ikoniknya. Oke, kita nyebrang mumpung kosong. Kalau pintu selatan ada di depan sana. Nah, kalau di pintu selatan nggak ada face recognition, cuma tiketing manual. Sedangkan di pintu timur ada tiketing manual serta boarding pakai face recognition. Nah, ini jalur keretanya. Ke sana ke arah Lempuyangan, ke kiri ke Purwokerto. Wah, ada CC203. Ke arah mana tuh jam segini? Nah, lewat sini pintu timur. Nah, di pintu timur ini ada perlintasan sebidang yang cukup unik. Relnya nyeberangin pintu masuk atau parkiran pintu timur. Terus ada JPL apa PJL ya yang kecil banget. Nah, kita lewat sini nih. Unik, ciri khasnya Jogja. Atau kereta apaan ya? Nah, ini tadinya juga ada pintu pejalan kakinya, cuman udah ditutup buat restoran, Loko Cafe. Nah, ini keretanya mau berangkat kayaknya nih. Suara perlintasannya udah tutup. Kita videoin dulu kali ya.
Der, ternyata ini kereta yang akan saya naiki nantinya. Ini kalau nggak salah rangkaian kereta api Fajar Utama Yogyakarta yang baru saja tiba dari arah Pasar Senen. Terus nanti sorenya jam 17.30 akan kembali lagi ke Jakarta menggunakan nama Senja Utama Yogyakarta. Jodoh bener ini ketemu di mari. Nah ini di depan ada rangkaian Sancaka. Kayaknya baru tiba dari arah Surabaya Gubeng deh. Mungkin akan dilangsir mundur untuk masuk ke Dipo atau jalur peristirahatan, jalur simpan. Oke, tiket sudah tercetak. Naik Senja Utama Yogyakarta, nomor keretanya 107B. Saya di ekonomi premium 5 ternyata. Kursi 18B. Tadi rangkaiannya tuh ada 6 ekonomi premium dan 18B di premium 5 ke arah Jakarta, kursi mundur. Aduh. Ya sudahlah. Ini dari Jogja jam 17.30, nyampenya tengah malam jam setengah 1 lah ya. Oke, tapi saya nanti boardingnya pakai face recognition aja. Ini buat jaga-jaga kalau misalkan ada yang nanyain, misalkan kondektur atau petugas. Oke, kita masuk aja karena saya bingung mau kemana lagi. Jadi kita masuk aja. Oke, otomatis kedetek. Sekarang kita nunggu di... Oh ini luxury lounge-nya di atas. Cakep juga ya. Anjay, penuh coy. Ya, di ruang tunggu ternyata sudah mulai penuh, tapi di bagian depan sini aja. Di bagian belakang kosong karena terlalu kena semprot sinar matahari. Sepertinya hari ini sudah mulai arus balik ke arah barat semenjak liburan sekolah. Saya mau ke musola dulu aja nih untuk menunaikan sholat asar, karena tadi belum dijamak pas di Mall Malioboro. Oh ya, di dalam stasiun ini juga ada beberapa tenan makanan bahkan restoran. Tapi ya harganya sudah kebayang lah ya gimana. Kayak foto-foto jadulnya Yogyakarta. Ini ada ATM, berbagai bank ada kayaknya. Oh ini kalau mau keluar via terowongan dari pintu selatan ke sini. Cakep. Itu kereta api Sancakanya udah dilangsir masuk ke rel simpan. Cier kinclong banget. Kita nunggu sini aja lah.
Kenapa Jogja ini saya bilang ajaib? Karena penumpang yang naik turun di sini nggak pernah sepi, selalu membludak. Dari mulai kereta kelas ekonomi bahkan hingga ke eksekutif. Dan hal ini tuh menjadi perhatian dari para penumpang. Kenapa? Karena tidak efektifnya proses naik turun. Teman-teman bisa lihat di video ini, para penumpang berebut naik sedangkan penumpang yang turun belum semuanya keluar. Jadi flow atau arusnya terlihat tidak rapih dan tidak efektif yang mengganggu jadwal keberangkatan kereta. Kebiasaan penumpang kereta api jarak jauh menurut saya berbeda dengan kebiasaan penumpang KRL di Jabodetabek. Jadi kayaknya harus ada manajemen mengenai arus penumpang naik turun supaya nggak menghambat perjalanan kereta api. Jam 17.04 kereta api Senja Utama Jogja udah dilangsir di jalur 5 di belakang kereta Batavia ini. Ini kita ke depan dulu buat foto thumbnail. Semoga insya Allah cukup sih waktunya. Nah, sekarang saya sudah di depan rangkaian kereta api Senjut YK menunggu langsiran lokomotif yang akan dipasangkan ke rangkaian keretanya. Dan sepertinya perjalanan hari ini akan DT atau double traksi. Wah, momen perdana bagi saya merasakan dua lokomotif yang bertugas nih. Kira-kira bakalan full sampai Jakarta atau dilepas di suatu stasiun ya? Ternyata double langsiran kah? Nggak ngerti juga. Gokil sih. Loko dinasnya antara CC2061356 atau CC2039502. Mungkin double kabin ya. Apa sebutannya saya lupa. Atau salah satunya mungkin dilepas. Entah juga. Oke, kita masuk ke kereta. Ini kereta makannya teman-teman. Tadi di depan ada dua eksekutif, selebihnya ekonomi. Ekonomi 1, nomor kecilnya ada di depan, keretanya kursinya arah mundur. Ekonomi 2, nomor kecilnya di depan, berarti mundur juga. Ekonomi 3, nomor kecil juga di depan. Ekonomi 4, oh nomor gedenya di depan. Nah, dari ekonomi 4 sampai ekonomi 6, nomor besar di depan. Jadi arah mundur tuh. Agak ngacak tapi masih bisa diprediksi. Saya ekonomi 5, 18B. Wah, dapat. Nomor 18B di aisle ya, yang di kaca 18 tab. Fasilitasnya ya sama pada umumnya kereta api. Jarak kursinya hampir 1 jengkal. Ada plastik buat sampah, kantong buat naruh sesuatu, meja kecil sama 2 stop kontak. Ada tirai bisa dibuka juga. Hai. Penumpangnya penuh guys. Gokil dah. 17.30 berangkat tepat waktu dari stasiun Jogja.
tapi Senja Utama YK dan Fajar Utama YK. Bisa kalian pause ya. Pemberhentian pertama setelah stasiun Yogyakarta adalah stasiun Wates. Stasiun ini masih masuk ke dalam provinsi daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Buat teman-teman yang tinggal di Kulon Progo, daripada harus jauh-jauh ke Yogyakarta ataupun Lempuyangan, mending naik dari sini aja. Karena hampir semua kereta yang dari atau menuju Jogja pasti berhenti di stasiun ini. Nah, ini kalian bisa lihat di rak bagian atas udah terisi penuh, nggak penuh sih, kayaknya hampir penuh oleh koper-koper dan barang bawaan penumpang. Ada oleh-oleh juga tuh. Emang ya resiko kalau dari Jogja tuh pasti penuh begini. Selain fasilitas yang saya sebutkan di awal, ini kita juga ada TV ya, ada 3 atau 4 buah TV. Cuman layarnya tuh warnanya kurang nyala dan cuma nampilin iklan KAI aja. Bisa kali ya mungkin ditambahkan informasi tentang perjalanan keretanya. Pemberhentian selanjutnya dari kereta Senja Utama YK adalah stasiun Kutoarjo. Ini di sebelah kita ada rangkaian kereta Pramex yang tadi berangkat duluan dari stasiun Yogyakarta. Ini persiapan berangkat lagi ke arah Jogja. Kereta tersebut bisa jadi alternatif kalau mau ke Jogja dengan biaya yang murah, tapi kudu transit dengan waktu tempuh yang panjang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun, persiapkan
next stop is Kebumen Station. Ya, jadi seperti inilah kalau perjalanan malam naik kereta, nggak bisa lihat pemandangan apa-apa keluar. Emang enaknya kalau perjalanan malam naik kereta tuh dipakai buat tidur aja. Tapi saya pribadi ngerasa kalau tidur di dalam kereta itu susah banget. Adakah yang ngerasain hal serupa juga? Oke, kita ke gerbong makan dulu. Goyangannya mantap coy. Wah, ini ada musola guys, dan musolanya ada yang ngisi nggak ya? Ruang makannya penuh. Musola ada orang. Kita wudhu dulu ke sana berarti. Ini pintu di gerbong berapa ya? 2 kayaknya. Yang di belakang nggak bisa nutup ininya, nggak nyantol. Kalau nggak dikunci ini kebuka. Rada ngeri juga ya. Saya lagi gantian mau wudhu. Dan ini adalah stasiun Gombong, pemberhentian stasiun keempat dari kereta api Senja Utama Yogyakarta arah Jakarta. Kelihatan kayak nggak ada penumpang yang naik dari sini, tapi entahlah. Kondisi keretanya juga udah penuh sih kalau saya lihat tadi. Mungkin ada yang naik dari sini tapi hitungan jari aja. Nah, beginilah bentukan musola yang ada di kereta Senjut YK. Ruangannya lega, bisa diisi 2 orang dalam satu waktu. Itu di dalam lemarinya ada sejadah, sarung, dan juga mukena. Cukup lengkap. Oke teman-teman, saya beri nasi goreng lava. Ini ada kerupuk, terus ini ada daging ayam pakai saus apa, entah tiram atau apa. Nasi gorengnya nih, cuman udah nggak hangat. Ini sama air mineral, totalnya 51.000. Oke, kita makan dulu. Lupa, ternyata ada telur nih. Lumayan banyak isiannya. Jam 19.22 masuk stasiun Kroya. Oke teman-teman, jam 19.23 udah masuk Kroya dan lokomotifnya masih traksi ganda di depan. Gokil, kayaknya sampai Jakarta deh. Nah, ini ada kereta tanker. Ini apa, suhu malam ini dingin loh guys. Bukan dingin banget sih, tapi sejuk gitu, enak. Padahal ini di Kroya loh. Berangkatnya 19.27, masih ada waktu 3 menit lagi. Masuknya awal waktu coy, gokil. 19.26, berangkatnya awal waktu cuy. Stasiun Kroya ini adalah stasiun besar yang cukup sibuk. Pasalnya di stasiun ini menjadi pertemuan antara kedua rel yang dari arah Cirebon Purwokerto dan juga yang dari arah Bandung serta Cilacap. Stasiun ini memiliki 9 jalur rel yang aktif dan juga sudah berperon tinggi.
Akhirnya kita tiba juga di pusat Daop 5 atau daerah operasi 5, yaitu Purwokerto. Di sini ternyata ada pertukaran penumpang nih. Banyak penumpang yang dari arah Jogja turun di Purwokerto ini, lalu kursi yang ditinggalkan diisi kembali oleh penumpang di Purwokerto ini. Purwokerto ini sedang menjadi lokasi yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Katanya sih kota ini sangat tenang dengan biaya hidup yang murah. Jadi penasaran saya. Oke teman-teman, jam 19.48 sudah ada di stasiun Purwokerto. Ini peronnya udah tinggi. Di sini kita ada isi ulang air, kebutuhan toilet, sama ada pergantian kru kalau nggak salah. Gokil. Yang turun banyak, yang naik juga banyak nih. Nanti berangkat lagi jam 19.55. Oh, masih lama banget. Awal waktunya banyak loh. Kalau kalian mau naik ojek online lewat pintu barat depan sana, pintu timur nggak bisa soalnya, harus Pangkalan. Ini udaranya dingin juga loh, sejuk, gokil. Udah masuk bediding. Oke teman-teman, jam 20.32 udah ada di stasiun Bumi Ayu. Yang naik banyak benar. Stasiunnya nggak begitu dingin, sejuk biasa aja. Nggak kayak di Purwokerto atau Kroya tadi malah. Oke teman-teman, sekarang jam 21.45 sudah ada di stasiun Cirebon. Ini masuk di peron berapa nih? Peron paling ujung coy. Gokil, jauh banget. Baru kali ini nih. Biasanya masuk di jalur 1 atau peron 1. Ada rangkaian simpan. Itu deponya. Berangkat lagi nanti 21.50. Yang turun banyak juga ya. Ini saya voice over karena entah kenapa suara aslinya ngilang. Jadi di depan itu adalah kereta api Senja Utama Jogja juga, tapi yang ke arah Jogjanya. Berangkat dari stasiun Pasar Senen jam 7 malam dan estimasi tiba di Jogja jam 2 subuh.
Ya, ini udah jam 21 lebih 52 menit, tapi keretanya belum berangkat. Harusnya jam 21 lebih 50 udah berangkat. Kayaknya ada proses lepas lokomotif deh, mengingat kita juga masuk di jalur ujung. Itu lampu di depan kayaknya dari lokomotif CC206 yang narik kereta ini tadi. Oke teman-teman, setelah dari Cirebon saya mencoba memejamkan mata untuk tidur, tapi hanya dapat tidur ayam, kebangun terus. Saat ini kita sudah tiba di stasiun Bekasi. Sebentar lagi akan tiba di Jakarta nih. Nanti saya turunnya di Jatinegara aja biar pulangnya nggak terlalu ribet. Penumpang yang turun di Bekasi ini banyak banget. Memang biasanya penumpang kereta api jarak jauh tuh kebanyakan turun di Bekasi dan juga Jatinegara. Dari kedua stasiun itu biasanya ada penumpang yang lanjut naik KRL ataupun Transjakarta ke tujuannya masing-masing. Samping. Sampai sini. Iya. Oke teman-teman, jam 00.33 setengah 1 malam sudah tiba di stasiun Jatinegara. Kita lihat lokomotifnya dulu, apakah lokonya udah dipindah di Cirebon yang tadi atau belum. Kayaknya sih udah ya. Oh udah ya. Iya, udah dilepas CC206 nya, jadi CC203 nya aja di Cirebon tadi tuh. Kita rekam dulu. Wah, hijau. Alhamdulillah akhirnya tiba dengan selamat di stasiun Jatinegara. Ini keretanya telat 10 menit akibat berhenti lama di stasiun Cirebon tadi. Untuk perjalanan dengan kereta api Senja Utama Yogyakarta ini sudah cukup nyaman menurut saya, tapi tetap ada beberapa catatan.
seperti toilet yang cukup beraroma serta adanya gerbong atau kereta yang pintunya tidak bisa tertutup dengan rapat. Kemarin sih udah saya laporin ke petugas ya, semoga segera ditindak pintu anomalinya. Untuk harga ya sebenarnya ini udah mahal sih hitungannya. Di tahun 2022 atau 2023 harga 390.000 ini udah dapat kelas eksekutif. Sekarang cuma bisa ekonomi premium aja. Ya tapi gimana ya, di tengah kondisi begini jadi agak sedikit bisa dipahami. Walaupun demikian okupansi penumpang kereta api tuh nggak pernah sepi, apalagi ke Jogja ini. Untuk bintang di perjalanan bersama Senja Utama Jogja saat ini saya beri bintang 4,3 dari 5.